Rumput. Pakai rumput. Ya, itu sih Pak. Seekor sapi yang akan disembelih mengamuk dan mengejar warga di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sapi tersebut menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga rusak dan hancur. Sejumlah warga ketakutan dan berlarian saat seekor sapi tersebut lepas. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas, larinya langsung lari. Nyeruduk motor, pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok, motor ini yang... Sapi yang lepas dan mengamuk sempat berlari ke jalan raya, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan akibat diseruduk sapi. Sementara itu di Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, seekor sapi lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 km ke jalan raya hingga masuk ke perkampungan dan menyeruduk 2 anak kecil. Diketahui sapi berlari ke jalan raya hingga sempat terjatuh menabrak pembatas jalan. Jadi kita sudah sampai sini dan kemudian lari karena mungkin banyak orang, sapinya juga panik. Ada 2 korban anak-anak, yang satu perempuan luka ringan ya, lecet, sama memar, yang satu anak laki-laki kelihatannya cukup serius, tadi dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Akibat sapi lepas dan mengamuk tersebut, 1 korban anak laki-laki dilarikan ke rumah sakit dan 1 korban anak perempuan dirawat secara pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali karena iNews Pagi kembali hadir di hari kedua Idul Adha ya Galuh ya. Dan siap melengkapi informasi Anda pemirsa di pagi hari ini. Baik, Bayu dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah ricuh. Ya, warga yang menunggu sejak pagi hari memaksa masuk ke dalam ruangan panitia kurban untuk meminta petugas memberikan daging kurban. Puluhan warga yang telah menunggu di halaman Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak pagi langsung merangsek ke pintu depan ruangan panitia kurban.
Mereka meminta jatah daging kurban kepada panitia. Namun panitia kurban langsung hadang dan membubarkan mereka karena stok daging sudah habis dibagikan kepada warga yang memegang kupon daging kurban. Sementara mereka tidak membawa kupon saat mengantri. Warga yang tidak kebagian kupon mengaku kecewa telah mengantri seharian dan tidak kebagian daging. Satu, Pak. Satu aja, satu kupon. Iya. Bawa anak 2 dapatnya 2. Kan 3 orang. Dapat 2 kupon. Tadi ikut ngantri juga di sini? Ikut sholat id di sini. Enggak dapat. Tadi nunggu di Perudal lama banget. Katanya jam 1 selesai. Dari jam 8. Tahu-tahu sampai jam 3 katanya. Udah keluar dulu lah. Tapi lemes. Nah, dari kesini tadi juga nggak bawa kupon? Belum. Jam 6 udah telat. Berarti tadi sudah kemana saja? Tadi kan kesini atau ke sana Perudal. Udah ini nunggu di sana. Apa mau nunggu di tempat lain kan takut ntar apa gak dapet di situ loh. Pengurus masjid dan panitia kurban kemudian menutup pintu kantor dan meninggalkan mereka yang masih nekat menunggu di depan pintu kantor panitia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Sebarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung Senin pagi yang dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri, Iriana Joko Widodo. Selain itu nampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan sholat Id pun berlangsung khidmat. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Pemirsa, Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di masjid yang berada di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Idul Adha tahun ini. Prabowo juga berkurban ratusan ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Nurul Watan dan berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Pelaksanaan sholat dimulai pukul 7 pagi. Diketahui pada momen Idul Adha kali ini, Prabowo membagikan sebanyak 38 ekor sapi ke warga sekitar Hambalang. Selain itu, Prabowo juga berkurban 145 ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta. Para pemain timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF juga ikut sholat Id bersama. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama timnas U16 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat bersama putra sulungnya Jan Etes Rinarendra. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhammad Muhtarom dan sebagai khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Maskur.
Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkorban juga di sini. Ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang maksimal. Saat ini Timnas U16 tengah berada di Kota Solo untuk mengikuti pemusatan latihan menghadapi Piala AFF U16. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan sholat Idul Adha dan berkurban di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Id di Lebak Bulus, Jakarta dan menyembelih langsung sapi korbannya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salaman, Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersama istri dan anaknya berbaur bersama warga dan menunaikan sholat Id serta menyimak khutbah dengan hikmat. Mantan calon presiden di pemilu 2024 ini juga menyerahkan seekor sapi untuk dikurbankan melalui Masjid Salaman. Tolong semua petugas selawat. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga menunaikan sholat Id di dekat rumahnya di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies juga menyempatkan bercengkrama bersama warga. Di momen Idul Adha ini, Anies berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton. Anies bahkan menyembelih langsung sapi kurban miliknya yang menjadi tontonan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga sholat Idul Adha di lokasi wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Sementara di Bandung, ribuan jemaah memadati lapangan Gasibu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Allahu Akbar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung khusyuk dan hikmat. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 pagi dan sudah menjadi tradisi warga mengambil tempat di Jalan Raya Jatinegara. Tahun ini jumlah jemaah yang menggelar sholat di tempat ini diperkirakan mencapai 10.000 orang. Allahu Akbar. Ribuan warga mengikuti sholat Idul Adha di lokasi wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Warga diizinkan masuk secara gratis tanpa dipungut biaya tiket oleh pihak pengelola. Usai menunaikan sholat Id, warga langsung memanfaatkan momen ini untuk berwisata dan bermain bersama anggota keluarga lainnya di Kebun Raya Bogor. Sementara itu ribuan warga memadati area Gazebo Kota Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Warga antusias menjalani sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Begitu juga dari khotib dan imamnya ya cukup bagus lah, enak gitu buat ikut sholat ini jadi hikmat. Ini sengaja datang dari mana, Mbak? Iya, sengaja datang dari Kabupaten Bandung buat kesini gitu. Waktu pas pengumuman khotib sama imam udah lihat gitu, oh bagus gitu, jadi kesini. Pada kesempatan ini, Pemprov Jawa Barat juga memberikan hewan kurban sebanyak 17 ekor sapi dan domba sebanyak 23 ekor. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Di Kota Malang, Jawa Timur, pemirsa, tradisi arak-arakan digelar untuk merayakan Idul Adha. Sementara di Probolinggo, hewan kurban diarak sambil mengenakan kalung bunga. Usai salat Idul Fitri, ratusan warga di Kidul Pasar, Kota Malang, Jawa Timur antusias menyambut arak-arakan hewan kurban.
Mereka berjalan kaki sambil mengerek 80 ekor kambing dan 4 ekor sapi mengelilingi kampung dengan aneka hiasan dan spanduk. Arak-arakan ini adalah tradisi turun-temurun yang rutin digelar sebagai lambang pentingnya berkurban bagi umat Muslim. Untuk bentuk syiar dari teman-teman kita pasar ya, terutama untuk generasi penerus yang mudi-mudi juga. Jadi melanjutkan tradisi dari yang tua-tua, mungkin ini bentuk dari melanjutkan tradisi dan syiar agama kami. Sementara itu di Kampung Sentono, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur digelar tradisi kirap hewan kurban. Hewan yang hendak disembelih diarak sambil diberi hiasan kalung bunga dan ditutup kain putih. Dengan iringan takbir dan sholawat, hewan diarak ramai-ramai oleh warga dan pemilik hewan yang berkurban. Tradisi arak-arak atau kirap hewan kurban merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh warga Madura dan hingga kini masih bertahan. Tradisi ini karena kita masih ada ikatan dengan keturunan darah etnis Madura. Jadi ini diartikan atau diberi nama tradisi kurbanan. Dari Malang dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggerebek tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan 3 tersangka, petugas mencita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada Rp22 miliar uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari informasi yang beredar, petugas sedang melacak lokasi pembuatan uang palsu yang disebut-sebut berada di daerah Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap kurir narkoba di Batu Bara, Sumatera Utara. Dan dari tangan pelaku, pemirsa, polisi menyita ratusan gram sabu, pemirsa. Dari mana kau bawa? Dari Aceh mana? Aceh Timur. Ini dari Tasmi nih ya. Adik warga Aceh Timur ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan 50, Batu Bara, Sumatera Utara karena membawa paket sabu. Pelaku mengaku membawa paket sabu sebanyak 375 gram dikemas rapi dengan lakban dalam tas yang dibawa. Ini 4 on ya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 2 kali membawa paket sabu ke Jambi, namun kali ini gagal. Pelaku mendapat upah Rp20 juta untuk sekali pengiriman. Mau diantar kemana? Jambi. Ke Jambi. Berapa upahnya sama kau? 20. 20 apa? 20 juta kalau sampai di Jambi. Udah berapa kali main? Berapa? 2 kali. Kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 375 gram. Itu yang dibungkus dalam satu kertas karton yang dimasukkan ke dalam tas. Jadi
beliau informasinya ingin mengedarkan di wilayah hukum Polres Batubara. Polisi kini mengejar bandar narkoba yang sudah diketahui identitasnya dan memberikan paket sabu kepada pelaku. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Felka, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikutnya kita masuk ke informasi dari Tanah Suci di mana hujan deras saat lempar jumroh di Mina membawa berkah bagi ribuan jemaah haji. Cuaca panas terik seketika berubah sejuk hingga menghilangkan lelahnya para jemaah. Langit berubah mendung dan hujan membawa ketenangan bagi jutaan jemaah dari panas gurun saat lempar jamrah di Mina, Arab Saudi. Ibadah ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan haji bagi mereka yang datang pada masa awal berhaji. احنا كسعوديين متعودين بفضل الله والعرب، بس حجاج الخارج ما يتحملون هذه الحراره فنسعى باعطائهم العصيرات والثلج والماء وتخفيف عليهم درجات الحراره باذن الله، والحمد لله تيسير من الله، اللهم لك الحمد. Hari kedua lempar jamrah dilakukan para jemaah pada Senin dini hari untuk menghindari panas terik. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyebutkan suhu mencapai 48 derajat Celcius di Makkah dan tempat-tempat suci di dalam dan sekitar kota Makkah. Lebih dari 2.760 jamaah menderita sengatan matahari dan tekanan panas atau heat stroke pada hari Minggu. Setelah wukuf di Arafah dan Mabit, murur di Musdalifah, gelombang jemaah haji berdatangan di Mina untuk melempar jumroh. Berjarak 7 km dari maktab di Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji sebagai simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ula, wusta, dan akobah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, jemaah mabit atau bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir serta berdoa. Pengalaman saya beribadah di kota Mina ini sangat banyak terharu, yang bisa alhamdulillah bisa berdoa lama di sini, dan saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini yang bisa berdoa lama di sini, bisa teman-teman yang lain dan melempar jumroh, akobah untuk yang kedua kalinya ini mabit di sini. Jemaah Haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu yang telah ditetapkan Kementerian Agama demi ketertiban dan keselamatan agar tak berdesakan dengan ribuan jemaah lainnya. Waktu melontar jumrah tersebut diantaranya tengah malam hingga pukul 5 pagi atau pada sore hingga malam hari. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Jelang kepulangan jemaah haji secara bertahap, penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jemaah dibatasi maksimal 32 kg. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Berat maksimal koper jemaah yang diizinkan adalah 32 kg. Penimbangan koper bagasi lebih awal dilakukan pada 7 kelompok, di antaranya kloter 1 sampai 5 embarkasi Solo dan kloter 1 embarkasi Banjarmasin hingga kloter 1 embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tanggal 21 kita adalah check out dari sini jam 7 menuju ke Madinah karena kita pulang adalah melalui Bandara Madinah. Dan take off-nya tanggal 21 ya? Take off-nya kita tanggal 22. Ya, take off.
Sebelumnya kita tanggal 22 jam 7.30 dari Bandara Madinah, dan insya Allah direncanakan nanti sampai di Solo itu adalah jam 1 malam dini hari, dari Ahad dini hari. Sementara itu beberapa jemaah memanfaatkan waktu yang ada untuk berbelanja oleh-oleh. Bahkan di antaranya bisa menghabiskan uang hingga jutaan rupiah dalam sekali belanja. Lebih kuatnya. Itu rencananya mau dikasihkan siapa aja Bu oleh-oleh? Itu yang masak-masak, saudara-saudara, doa, setiap malam Jumat yasinan, mujadah, itu kan harus dikasih. Terima kasihnya kalau uang itu ya enggak anu toh. Ya Coklatnya berapa? Coklatnya berapa kilo? Coklat? 6 kilo. Setelah proses penimbangan, koper bagasi jemaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Sakatata laporkan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang. Ayah Eki Ibtu Rudiana yang dianggap sebagai kunci kini telah diperiksa polisi. Berikut cuplikan dialog bersama penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Bambang Rukmento, pemirsa maksud kami, pengamat kepolisian ISES di iNewsroom dengan Davi Pratama. Saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Melihat laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu langkah yang bagus ya, untuk mencari klarifikasi. Selama ini kan yang digaungkan di media ya, itu bahwa biang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan gitu kan, dia yang bikin laporan polisi, waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Nah, sekarang tapi
dalam prosesnya waktu itu, kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Cirebon. Nah, hasil penyidikannya sudah dikirim ke jaksa, sudah dikirim ke pengadilan, dan sudah divonis, dan sudah ingkrah. Berarti kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Rudiana ini, ya susah. Kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon itu gitu. Nah, sekarang dengan dilaporkannya Rudi itu sebagai orang yang mempengaruhi pelaku itu, memungkinkan daripada penyidik Polri ya untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa gitu. Ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa ditempuh oleh Propam. Karena kalau Propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa? Paling dari keterangan-keterangan doang kan gitu, nggak ada dasar hukum. Oke, Pak Arianto, maaf saya potong. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Ini kan prosesnya di Propam kan juga sudah berjalan. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara Propam dan juga Mapolres Cirebon? Enggak. Propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya. Apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan. Dari versi Propam. Jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada, yang terkait akan ditanya apakah benar. Dan kemudian cari bukti-bukti, dilihat berkasnya dan sebagainya gitu. Nah sedangkan kalau laporannya Pak Farhad ini kan laporan dari masyarakat kan. Dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi. Nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah polisi paling kalau laporan diterima nanti diselidiki apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau iya pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan gitu. Oke. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan sejumlah advokat Senin sore mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain. Yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP, pertama Rudiana. Sementara Liga Akbar saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki memberikan fakta baru. Menurutnya ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana sempat memintanya bertemu. Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu Rudiana 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Setelah foto tersangka tersebar 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, ada ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini sudah 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tragis tersebut. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku.
Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Keenam tersangka yang baru ditangkap masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Keenam tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban dan mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, itu, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kamu, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Kapolda Jawa Tengah menambahkan, bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam waktu 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi di hutan maupun di lokasi lain yang sudah dilakukan identifikasi. Usai videonya viral, konten kreator yang mengomentari kasus pengeroyokan bos rental mobil di lokasi kejadian menyampaikan permohonan maaf. Dalam video klarifikasinya, ia mengaku membuat video tersebut hanya untuk menambah followers dan tidak terlibat sebagai pelaku. Saya Teyeng Wakatobi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Inilah video minta maaf dari konten kreator bernama Teyeng Wakatobi yang ia sampaikan ke warga desa Sukolilo dan pemilik rental mobil se-Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dikaitkan sebagai pelaku pengeroyokan setelah videonya viral mengomentari peristiwa penganiayaan di desa Sukolilo tersebut. Videonya mengundang geram warganet. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sebelumnya video seorang konten kreator asal Pati, Jawa Tengah dengan akun media sosial @teyeng_wakatobi viral di media sosial setelah pria berjuluk Gigi Racing ini diduga terlibat penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta yang tewas saat hendak mengambil mobilnya. Usai polisi melakukan pencarian terhadap pelaku, konten kreator tersebut meminta maaf melalui video klarifikasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang satpam perusahaan provider di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di pos jaga. iNews Pagi akan segera kembali. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Menko PMK Muhadjir Effendi berwacana memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Ya, namun wacana tersebut menuai banyak respon pemirsa dari masyarakat. Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana tersebut muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Namun, wacana tersebut mendapat respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
Menurut Trubus, pemberian bansos untuk korban judi online kurang tepat, apalagi selama ini pemerintah dinilai gagal dalam penyaluran bantuan sosial. Namun Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online, namun keluarga yang menjadi korban. Dalam beberapa minggu terakhir, judi online menjadi sorotan, terlebih setelah polisi wanita bakar suaminya yang juga polisi. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya telah memiliki 3 anak yang masih kecil. Presiden Jokowi juga membentuk Satgas Judi Online. Adapun Satgas yang diketuai Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu salah satunya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi pengemudi ojek online yang mengantar jenazah bayi dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor viral di internet. Sang pengemudi ojol nekat karena keluarga korban tak mampu membayar biaya ambulans. Video seorang pengemudi ojek online mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep sejauh 53 km Sulawesi Selatan viral di media sosial. Di dalam video, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu menceritakan bahwa dirinya sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Calip, Makassar, menuju Kabupaten Pangkep. Menurutnya pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak 800.000 dan pihak rumah sakit memesankan jasa ojeknya. Dia tahan saya keluar, Om bisa oplang Om. Ya, bisa kemana? Ke Pangkep. Kira-kira kalau ke Pangkep berapa? Bisa kalau 200 Om. Bisa kurang. Bisa 1,5. Ini pun 1,5 orang susah. Dia bilang 1,5, saya dipanggil masuk Om. Dipanggil masuk ke dalam di kamar jenazah. Itu jenazah sudah di luar Om. Sudah di luar dia. Di pangku. Oh, yang tanya saat itu untuk minta order offline siapa? Dari keluarga jenazah ini atau dari pihak rumah sakit atau siapa Pak? Dari pihak rumah sakit yang permandi jenazah. Hingga kini pihak rumah sakit Dr. Tajudin Calip, Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Makassar eSport Week Fest 2024 alami peningkatan peserta tahun ini. Kompetisi bagi gamers di kota Makassar ini menjadi wadah meraih prestasi bagi pemuda yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga eSport. Berlangsung di kawasan bersejarah Monumen Mandala Kota Makassar, Makassar eSport Week Fest 2024 sukses digelar di Dispora Makassar. Tahun ini tercatat adanya peningkatan peserta dibandingkan gelaran tahun sebelumnya. Beberapa kompetisi e-sport digelar mulai dari FIFA, Mobile Legends hingga PUBG. Makassar eSport Week Fest 2024 diharapkan terus digelar sebagai wadah bagi pemuda yang gemar game online dan bisa terus mengembangkan minat dan bakatnya menjadi atlet e-sport. Harapan saya kepada Dispora tentu lebih memperhatikan divisi e-sport ini, karena di mana divisi e-sport ini juga mempunyai banyak potensi-potensi player dari Makassar ini yang bisa diperjuangkan agar bisa menjadi player-player yang dinasionalkan. Sementara itu, Kabid Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga Dispora Makassar menegaskan kegiatan pembinaan khususnya terkait e-sport akan terus dikembangkan di Kota Makassar. Selain itu, para atlet yang berhasil meraih juara dalam kompetisi kali ini telah masuk ke dalam daftar atlet yang siap dikirim oleh pemerintah Kota Makassar dalam kejuaraan e-sport. Di sini juga kita bisa menjaring atlet-atlet
e-sport dari Kota Makassar yang kita ketahui sendiri prestasi Kota Makassar di bidang e-sport itu alhamdulillah sangat baik dari tahun ke tahun. Jadi kedepannya semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi proses seleksi atlet-atlet e-sport di Kota Makassar. Antusias peserta di Makassar e-sport Week Fest 2024 semakin meriah dengan ragam hiburan seperti penampilan para artis, stand-up komedi, serta kompetisi course wall dan K-pop random dance. Dari Makassar, Rio Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir meet and greet Tenball The Real King diramaikan dengan pertandingan antara juara dunia biliar Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz melawan para penggemar. Para pengunjung elit biliar yang hadir pada hari terakhir gelaran Tenball The Real King sangat beruntung. 5 pebiliar yang beruntung dapat merasakan atmosfer pertandingan eksibisi melawan pemegang juara dunia biliar Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz. Ya, dengan banyaknya mereka datang ke Indonesia exhibition ya, mungkin bangun semangat yang muda-muda ya, pemain-pemain muda untuk lebih pengen lah maju karena posisi biliar Indonesia lagi in. No, I know they have many good players here, so I expect them to try as hard as they can to beat me, and many talented players here, so I expect a good match. Tidak hanya bermain bersama, para penggemar biliar juga mendapatkan tanda tangan langsung dari kedua juara dunia tersebut sebagai kenang-kenangan setelah pertandingan usai. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Puluhan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group melalui MNC Peduli ini. MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diserahkan secara simbolis di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat. 57 unit usaha dan mitra berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini. Harapan kami hal seperti ini juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mungkin masyarakat yang membutuhkan ya bisa menikmati hewan kurban. Saya kira itu. Pada kesempatan ini, hewan kurban juga diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Masjid Raudatul Jannah Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara Kebon Sirik. Penyembelihan hewan kurban ini memberikan kebaikan, kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan hal ini juga terus bisa berlanjut setiap tahunnya dan kami berharap ke depannya bisa berlanjut dan bisa lebih besar lagi. Kita akan bagi ke beberapa daerah, ada di Depok, ada di Ciputat, di Depok nanti di Masjid Al-Hidayah kita akan potong di sana dan nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat jamaah yang ada di sana. Hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan secara langsung kepada warga maupun melalui berbagai institusi. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan. Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang setelah seorang anggota kabinet menentang cara-cara Israel menangani perang Gaza. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut terus mengasah kemampuan tempurnya. Ya, latihan dengan tujuan memelihara profesionalitas digelar di Puslatpur, Baluran, Situbondo, pemirsa. Prajurit Korps Marinir mengasah kemampuan tempurnya. Persenjataan tempur yang dimiliki Korps Marinir terbilang lengkap. Selain pasukan infanteri, Korps Marinir memiliki persenjataan artileri medan, armet, dan artileri pertahanan udara Arhanut. Prajurit Menar 2 Marinir melaksanakan latihan pertempuran dalam gerakan artileri medan dan gerakan taktik Arhanut dalam latihan di pusat latihan pertempuran Korps Marinir Baluran Situbondo. Latihan yang bertujuan untuk memelihara profesionalitas ini berlangsung selama seminggu jelang Idul Adha.
Latihan ini berkolaborasi dengan Pusat Penerbangan Angkatan Laut untuk pencapaian tujuan latihan yang lebih efektif dengan menghadirkan Scan Eagle dan target drone TN-70M dan UAS Scan Eagle TNI Angkatan Laut sebagai unsur pendukung untuk monitoring sasaran artileri Medan dan membantu dalam mengoreksi titik perkenaan sasaran. TN-70M berfungsi sebagai target sasaran udara latihan pertahanan udara. Latihan ini dipimpin langsung Komandan Resimen Artileri 2 Marinir. Dan Menaf 2 Marinir menggunakan roket MLRS RM70 Grad, roket MLRS Vampir kaliber 122 mm, dan meriam Howitzer LG-1 MK2 105 mm. Sedangkan untuk Al-Hanud adalah BVP 2 kaliber 30 mm. TNI Angkatan Laut memberikan edukasi bagi masyarakat pesisir dalam acara pembinaan ketahanan wilayah bahari. Bintahbil digelar di Dusun Bajul Mati, Desa Gajah Rejo, Gedangan, Malang, Jawa Timur. Kegiatan mulai dari sosialisasi bela negara, radikalisme, penyuluhan kesehatan, dan stunting. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dilakukan dengan pelepasan tukik, bersih pantai, dan penanaman mangrove. Kegiatan ini bentuk peran aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan wilayah laut. Kami dari TNI Angkatan Laut terus mendukung dan peduli bersama-sama kita melestarikan alam kita dalam rangka ketahanan wilayah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang alat juang pertahanan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Anyus pagi hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.